dan rukun haji yang kelima, yaitu cukur atau gunting. Wa tartibu, dan rukun haji yang keenam adalah tertib. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji illal wuqufa, adapun rukun umrah adalah sama dengan rukun haji kecuali hanya wukuf yang tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, sebagaimana kajian sebelumnya dijelaskan bahwa rukun haji ada 6 dan rukun umrah ada 5. Yang kelimanya daripada rukun haji adalah cukur. Cukur itu maknanya botak, digundulin. Atau kalau dia tidak mau, dia gunting, maknanya dipotong sedikit daripada rambut kepalanya. Yang penting hilang minimal 3 helai rambut. Bagi laki-laki, cukur botak lebih tinggi dibanding gunting. Mencukur seluruh rambut kepala itu lebih tinggi bagi laki, lain dengan perempuan. Kalau perempuan adalah menggunting lebih bagus. Caranya, bagaimana perempuan atau laki gunting? Rambutnya diginiin, digabung jadi satu. Kalau perempuan tuh bisa semuanya, digunting, cekrek, jadi banyak. Itu namanya gunting. Itu yang paling tinggi dalam mengerjakan rukun haji ini. Kapan cukur atau gunting ini dalam haji? Yang bagus sesudah lontar jamroh Aqabah. Habis lontar jamroh Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, baru kemudian cukur atau gunting. Kecuali kita motong kurban dulu. Kalau kita motong kurban, maka habis lontar jamroh Aqabah, motong kurban dulu, baru gunting atau cukur. Aktivitas yang ada di tanggal 10 Dzulhijjah itu yang bagus 3 dia kerjakan. Lontar jamroh Aqabah, kemudian cukur atau gunting, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i kalau belum. Ini urutannya kayak begini di tanggal 10 itu. Ini yang paling gede, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat haji lontar jamroh Aqabah, lalu motong kurban, lalu cukur, lalu tawaf ifadah. Ndak sa'i kalau Nabi, karena Nabi sa'inya sudah sesudah tawaf qudum, karena Nabi hajinya ifrad. Bagi kita yang hajinya tamattu, umroh dulu dengan sendirinya di tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha itu adalah lontar jamroh Aqabah, kemudian kurban kalau dia motong, kalau enggak berarti langsung saja ketiganya cukur, gunting, keempatnya tawaf ifadah, kalau belum sa'i, kelima sa'i. Ini di tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang dilupakan
oleh jamaah haji kita itu adalah sholat Id. Biasanya ketika kita sedang haji enggak sholat Id, padahal sholat Id itu enggak ada hubungannya dengan haji. Disunnahkan juga, disuruh juga bagi orang yang haji sholat Id. Terserah dia mau sholat Idnya apa di Mina, apakah sholat Idnya di Mekah, begitu. Karena waktunya yang penting belum zuhur, nanti dilihat oleh jamaah haji. Banyak jamaah haji itu tidak mengerjakan sholat Id. Kalau kita mau, maka habis lontar jamrah Aqobah, biasanya tawaf ifadohnya nanti sesudah mabit di Mina. Berarti dia balik ke tenda, sholat idlah dia. Karena kan lontar jamrah Aqobah jam 7 pagi, artinya masih pagi dia lontarnya itu. Ini diantara aturan yang ada, begitu. Kemudian rukun haji yang terakhir adalah tartib. Tartib di sini tidak seluruh rukun dalam haji. Apa yang dimaksud tartib dalam rukun haji? Yang dimaksud tartib di dalam rukun haji adalah mendahulukan niat ihram dari seluruh rangkaian haji. Begitu. Kedua, mendahulukan wukuf di Arafah daripada tawaf ifadah. Mendahulukan wukuf di Arafah daripada membelakangkan tawaf ifadah. Artinya tawaf ifadah posisinya kudu tertib sesudah wukuf, begitu. Mau diselang dengan mabit di Muzdalifah dulu dan seterusnya, itu lain cerita, enggak jadi masalah. Ketiga, mendahulukan wukuf di Arafah daripada cukur atau gunting, begitu. Ini yang dimaksud tertib. Adapun sa'i itu enggak mesti tertib. Boleh saja sa'i sesudah tawaf kudum, boleh saja sa'i sesudah tawaf ifadah yang rukun. Karena dalam sa'i tidak disyaratkan tertib sesudah tawaf ifadah. Yang penting sesudah tawaf. Meski tawafnya adalah tawaf sunat, yaitu tawaf kudum bagi yang haji ifrad. Begitu. Jadi tartib seluruh rukun haji yang 6, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, cukur atau gunting, dan yang 5 ini enggak wajib. Cukur dan tawaf ifadah tidak wajib tertib. Boleh aja cukur dulu baru tawaf ifadah, boleh saja tawaf ifadah baru kemudian cukur. Silahkan. Meski begitu, yang dilakukan oleh Nabi cukur dulu baru kemudian tawaf ifadah. Berbicara boleh, boleh saja. Singkatnya, dalam haji tartib itu yang dimaksud adalah tartib sebagian besar daripada rukun-rukun haji, bukan seluruh rukun. Berbeda dengan umrah. Rukun umrah cuman 5 minus wukuf. Jadi rukun umrah, ini kita mau umrah, jadi 1 niat ihram, 2 tawaf umrah, 3 sa'i umrah, 4 cukur atau gunting, 5 tertib seluruhnya. Ini umrah. Jadi kalau umrah kita tidak banyak. Umrah itu
Pertama, niat ihram yang rukun. 2, tawaf umrah. 3, sa'i umrah. 4, cukur atau gunting sebut tahallul. 5, tertib seluruhnya. Yang 4 ini kudu berurutan. Kudu berurutan. Ini aturan dalam umrah. Adapun di mana niat ihramnya itu bukan rukun, namanya wajib umrah. Apakah kita niat itu kudu pakai baju biasa atau pakai baju ihram? Itu bukan rukun. Ini nanti masuk pada wajib haji atau wajib umrah. Ini diatur yang kayak begitu. Jadi umrah itu dikit, enggak banyak orang umrah, tidak banyak. Nah ini nih kita mau masuki aturannya. Wajib. Wa wajibatuhu khamsatun. Adapun wajib haji yaitu ada 5. Apa itu wajib haji? Perkara-perkara yang sah hajinya walau tidak dikerjakan, namun wajib bayar dam bila tidak dikerjakan, berdosa bila unsurnya kesengajaan. Itu namanya disebut wajib haji. Wajib haji jumlahnya ada 5. Wajib umrah jumlahnya cuma 2. Jadi tidak banyak. Jadi rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5, wajib haji ada 5, wajib umrah cuma 2. Ini tidak banyak. Mana tuh daripada wajib haji? Yang pertama, al-ihramu minal miqati. Pertama, berihram dari miqat. Sama, wajib umrah juga ihram dari miqat. Apa itu miqat? Miqat ada 2. Ada namanya miqat zamani, ada namanya miqat makani. Miqat zamani itu dalam haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Ini namanya miqat zamani. Kata Allah dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu ada beberapa bulan yang sudah dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Maknanya al-umratu ashhurun ghairu ma'lumat. Kalau umrah bulannya enggak dimaklumi, kapan saja bisa umrah. Sepanjang tahun umrah boleh, begitu. Ini namanya miqat zamani, waktu pelaksanaan haji, waktu pelaksanaan umrah. Kedua ada namanya miqat makani. Miqat makani itu batas tempat wajib mengenakan kain ihram. Begitu. Dan niat ihram ini namanya wajib. Miqat makani. Maka miqat makani ini beda-beda. Kalau orang Indonesia dari negeri jauh, Mekah, dari mana aja di luar orang Mekah, miqatnya mengikuti jalur yang dia tempuh menuju Mekah. Terserah, ada 5 yang diatur daripada miqat makani. Inilah yang disebut wajib haji. Haji dulu,
Bagi orang yang berasal dari negeri jauh, diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miqat makaninya 5 dari negeri jauh. Pertama namanya Dzulhulaifah, atau orang sekarang nyebutnya Bir Ali. Ini Bir Ali, mikot apa ini? Mikot makani. Untuk siapa? Untuk orang Madinah dan orang jauh yang melalui jalur Madinah. Namanya disebut Bir Ali. Jaraknya menuju Mekah paling jauh, 470 kilometer. 470 kilometer dari Bir Ali menuju Mekah. Disitulah tuh kita niat ihram. Ini wajib. Bila lewat itu baru niat, kena denda namanya. Ini namanya mikot makani. Bagi orang Madinah dan orang jauh, jalur Madinah, kayak orang Indonesia biasanya gelombang 1, jalur Madinah, maka mikotnya dari Bir Ali, Dzulhulaifah namanya. Kedua, nama tempat mikot itu namanya Juhfah. Sekarang disebut namanya Rabigh namanya. Ini sedang, dekat enggak, jauh banget enggak. Namanya Juhfah. Sekarang disebut Rabigh. Ini miqat bagi orang Syria, orang Palestina, orang Mesir, orang Maroko, dan orang mana aja yang lewat jalur sini. Begitu. Dari Badar itu bisa lewat Bir Ali, bisa lewat Juhfah. Orang Yanbo, Madinah ini Yanbo, banyak tempat mancing sahabat dari Juhfah. Juhfah itu 194 kilometer. Kami dan teman-teman majelis kerjakan miqat umrah dari Juhfah. Begitu. Karena semua tempat miqat teman majelis kami ini hampir rata, hampir semuanya, tinggal atu yang belum diinjak. Nanti kita bedah yang belum mana. Juhfah masjidnya lumayan gede di Rabigh. Kalau dari Mekah, Rabigh dulu baru Abwa. Dari jalur Badar, Yambo, terus Abwa, baru kemudian Rabigh atau Juhfah, baru Tual, baru masuk Mekah. Itu begitu, namanya jalur lintas selatan. Ke Madinah itu ada 2 jalur, ada jalur utara, ada jalur selatan. Berbeda dengan kita. Kalau kita ke Jawa, kalau jalur utara, laut. Kalau jalur selatan, gunung. Kalau Mekah, Madinah, kalau jalur selatan, laut. Laut. Itulah jalan yang ditempuh Nabi. Nabi mau ziarah ke kubur abahnya, itu dari Tual dulu, Mekah, Tual, Rabigh atau Juhfah, Abwa, terus saja Yambo, Tabuk, baru kemudian belok Bani Najjar namanya. Itu jalur selatan. Rada sepi, banyak kontainer kalau sekarang. Begitu, jarang dipakai sama orang kita. Orang kita lewatnya ke Madinah, Mekahnya selalu jalur utara namanya. Jalur utara lebih singkat dibanding jalur selatan, rada jauh. Ini cukup motong ini. Tapi biar kata motong 500 kilometer Mekah Madinah itu. Sekarang enak, udah ada kereta cepat, cuman 2 jam dari Madinah ke Mekah, 2 jam. Begitu, kereta cepat. Jadi mobil bukan,
kapal terbang bukan. Inilah kereta cepat. Sebentar, 2 jam dan udah bisa dipakai. Begitu, 2 jam Mekah Madinah, begitu kereta cepat. Jadi jaraknya Jakarta Semarang ditempuh dengan 2 jam dengan kereta cepat dan sudah bisa dipakai di musim haji atau sekarang musim umrah juga. Ketiga, mikot makani bagi orang jauh namanya Yalamlam. Ini orang dari Yaman lewat jalur laut. Jalur laut. Orang Indonesia dari jalur laut akan ketemu Yalamlam. Kalau pesawat terbang enggak ketemu orang Indonesia dari Yalamlam, enggak ada. Pesawat terbang orang Indonesia bisa ketemunya dari atas kapal tuh namanya Qornul Manazil, bisa ketemunya adalah Jeddah. Maka bagi orang Indonesia kalau mikot ada 2, bisa Jeddah enggak apa-apa. Jarak dari Jeddah dengan Yalamlam menuju Mekah sama, yaitu 90 km. Jadi Yalamlam ini ke Mekah 90 km, Jeddah juga sama 90 km. Jadi saudara kalau haji gelombang 2 atau umroh, enggak usah dari Jeddah aja, enggak usah di pesawat, ribet di pesawat. Biarkan orang-orang dari pesawat, enggak usah di pesawat, mana masih pakai sempak lagi niatnya, kena dam lagi, ribet. Di Jeddah aja udah turun, niat di situ dipertanggungjawabkan. Fathul Muin menulis itu boleh bagi orang yang ihram dari jalur Yalamlam, ihramnya dari Jeddah saja. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, sebab jarak antara Jeddah menuju Mekah 90 km jaraknya, dan itu sudah memadai. Tidak usah dari pesawat. Pesawat itu bukan Yalamlam, tapi bawahnya itu namanya Qornul Manazil. Nanti ini depan. Begitu. Kemudian yang keempat adalah Qornul Manazil. Qornul Manazil ini bagi orang yang dataran tinggi Arab Saudi, begitu. Dataran tinggi Arab Saudi, begitu. Itu dari namanya Qornul Manazil. Qornul Manazil itu orang Taif, orang Riyadh, itu dari Qornul Manazil. Qornul Manazil itu 90 km dari Mekah jaraknya. Qornul Manazil itu nama gunung di Taif, cukup gede. Sekarang sama Arab Saudi dibelah, gunungnya dibuat jalan sehingga tempat mikot ada 2 sekarang ini. Gunung sebelah mari namanya Sailul Kabir, gunung yang lebih tinggi namanya Hada provinsinya, tapi tempat mikotnya namanya Wadi Muharram. Dua-duanya, mau Sailul Kabir mau Wadi Muharram, kami dan teman-teman majelis semuanya sudah pernah ngalamin mikot, baik dari ujung gunung sini maupun ujung gunung yang lebih tinggi. Ibarat Jakarta ada Gadog, ada Cianjur, dua-duanya sudah dicobain untuk kita ngambil mikot dari dataran tinggi Arab Saudi. Orang Taif itu dari Qornul Manazil. Teman-teman majelis, baik itu Juhfah sudah, Bir Ali sudah, Yalamlam sudah, Qornul Manazil sudah. Atau yang belum, kelima namanya Dhatu Iriq. Dhatu Iriq ini tempat mikotnya orang Irak, orang Iran, dan orang Khurasan. Dan ini teman majelis satu doang dari seluruh tempat mikot yang Rasul sampaikan dan batasi yang belum injek, namanya Dhatu Iriq. Dhat Iriq, begitu bahasa mereka. Udah nggak ada Dhatu Iriq nih, tapi mikotnya namanya disebut Wadi Aqiq namanya. Masjidnya bagus di Wadi Aqiq,
tapi anak-anak majelis kami ini belum nyampe ke Dat Iriq. Kalau dari Taif menuju Datul Iriq perlu waktu 1,5 jam. Nanti dari Datul Iriq menuju Mekah 2 jam. Begitu, 2 jam perjalanan mobil, 2 jam begitu, atau 1,5 jam kan, begitu, tergantung aja bawahnya. Intinya 90 km jaraknya Datul Iriq. Ini namanya ihram bagi orang jauh, miqat. Bagi penduduk Mekah begitu yang dibawa ini, maka ihramnya dari rumahnya masing-masing. Yang dibawa ini begitu. Dibawa ini seperti dari Tual tuh Ancol lah, pantai Arab Saudi Tatmain, itu dari rumahnya dia. Karena kan cuma dari Tual berapalah, paling nyampe 60 kilo gitu. Enggak jauh jaraknya. Begitu. Mikot umroh dari negeri jauh, ini dia. Dari negeri jauh sama. Kalau kita dari jalur Indonesia bisa 2 lah kalau disingkat, karena kita orang Indonesia doang aja begitu. Dari Bir Ali jalur Madinah atau dari Jeddah. Silahkan ambil yang mana aja daripada kita orang Indonesia begitu. Kalau mau dari pesawat itu namanya Qarnul Manazil, karena jalur pesawat itu lewatin atas Qarnul Manazil, atasnya. Boleh aja, tapi tidak usah kalau kan. Tapi mikot umroh bagi orang yang ada di dalam kota Mekah, maka mikot umrohnya siapapun dia, baik dia penduduk Mekah asli atau pendatang yang udah 4-5 hari di Mekah, begitu. Kalau dia mau mikot, dia harus ke tanah halal. Ada tanah haram, tanah suci, ada tanah non suci. Artinya kewajiban di sana muslim semua, only muslim. Kalau tanah haram bebas, siapa aja boleh. Maka bagi mikot umroh, bagi orang yang di tanah haram, ibarat Indonesia udah selesai umroh dari Bir Ali, pengen umroh lagi, berarti dia harus keluar namanya tanah halal. Tanah halal yang diunjuk oleh Nabi 3. Dan 3 ini kami dan teman-teman majelis semuanya kerjakan supaya dia menapaki apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Yang tertingginya dari Ji'ranah. Ji'ranah itu tinggi. Nabi dari Ji'ranah. Di Ji'ranah itu ada sumur yang diludahi Rasulullah. Kata Nabi, barakah orang yang minum dari air ini. Tahun 60-an orang haji bawa 2 kongkang, 1 air Zamzam, 2 air Ji'ranah. Sekarang tidak bisa, ditutup. Arab Saudi kadang begitu-begitu syirik. Jadi harus pandai-pandai ngikut kiai yang mengenal sejarah Rasulullah begitu. Ji'ranah ini 22 km dari Mekah. Dari Masjidil Haram itu 22 km. Ya dari sini Depok lah kira-kira, enggak nyampe lah. Begitu. Mungkin itulah tuh Serpong, mungkin itu awal Gunung Sindur, Taman Tekno. Begitu. 22 km itu Ji'ranah. Nomor 2 dari Tan'im. Tan'im dekat. Itu perbatasan banget, hanya 7,5 km. Masjid Siti Aisyah disebutnya, karena Siti Aisyah ngambil ihramnya dari situ, disuruh Rasulullah. Maka 2 namanya Tan'im, dan ini dekat dari Tan'im. Dari Tan'im itu dekat. Kalau pengen umroh banyak dari Tan'im saja. Begitu, Tan'im. Begitu. Perbatasan.
Orang kita sebut batas. Masjid ya paling juga 100 meter udah tanah haram dari masjid itu. Jadi 7,5 kilo paling dekat tanah halal yang untuk mikot umroh bagi orang yang sudah ada di Mekah. Ketiga namanya Hudaybiyah, rada jauh, 25 km, Jakarta Depok. Ini jauh. Begitu. Masjidnya kurang terawat, tapi bagus. Kalau kita di Mekah umroh, semuanya cobain. Bayar-bayar sama teman yang kita ikuti travelnya. Pak Ustadz saya pengen Hudaybiyah, jauh, biarin mumpung di sini. Kalau bayar timbang 100.000, 200.000, murah daripada Indonesia, 30 juta lagi dari situ. Begitulah. Dan kami ini kerjaannya dengan teman-teman majelis selalu kayak begitu. Iuran begitu. Ayahnya terbis. Mau nggak biar Anda tahu tempat yang diinjak-injak oleh Nabi besar Muhammad, biar Anda faham tentang kayak begini, biar tahu begitu, supaya mengenal tempat-tempat miqat, supaya tahu ajaran-ajaran agama ini supaya bagus dan kita bisa memahami dengan benar begitu dalam cara-cara miqat ini. Alhamdulillah, syukurillah, cuman Dhatu Iriq atau Wadi Aqiq sekarang yang belum diinjak oleh teman-teman kami ini, selebihnya dari 10 macam, 3 tambah 9 macam tempat mikot pakai. Tapi ambil rata dunia yang diambil dengan pesawat terbang ini antara Bir Ali, dari mana aja. Kalau jalur Madinah mesti Bir Ali, kan lewat situ, lewat Juhfah jarang ditempuh kecuali kita memang pengen ngaji. Kalau pengen ngaji ya ditempuh biar tahu tempat mana yang diinjak Nabi dan dibatasi oleh Nabi bagi orang-orang yang haji ini atau umrah ini dari jalur jauh. Begitu. Kalau kita pengen ke Juhfah, jalurnya Madinah dulu, tapi dari Madinah ndak ke Bir Ali, kita ke Badar, tempat perang Badar. Dari Badar kita harus ke Yambuk atau terus ke perang Tabuk, di mana Nabi Tabuk. Nanti baru ke Abwa, kuburan ibunya Rasulullah di atas gunung. Dari Abwa itu menuju Juhfah kurang lebih hampir 4 atau 5 kilo, tidak jauh. Begitu. Itu jalurnya begitu. Ya, biar kita mengenal sejarah-sejarah Rasulullah SAW dengan benar begitu. Ini satu, wajib haji ihram dari mikot. Kedua, wal mabitu bi Muzdalifah, wajib haji itu kudu mabit di Muzdalifah kalau orang haji. Adanya sesudah wukuf di Arafah. Malam takbiran Idul Adha. Kudu nginep di situ, bagusnya nginep sampai subuh. Di Muzdalifah itu hanya duduk, kerjaan orang haji, sholat maghrib, jamaah takhir dengan isya. Jadi maghrib, isya dan subuh ada di Muzdalifah. Rasulullah SAW sampai sholat subuh, wiridan subuh, matahari menjelang terbit atau tanggal 6 istilah kita, baru ninggalin Muzdalifah. Kalau kita bisa kayak ngikut Nabi, lebih bagus. Enggak bisa, yang penting jam 12 ke atas. Jangan sampai enggak jam 12 ke atas. Nanti mabitnya enggak sah. Karena kudu nginep. Nginep itu kudu jam 12 ke atas. Baru disebut bermalam. Mabit. Ketiga, wal mabitu bimina, bermalam di Mina. Ini bisa 2 malam, bisa 3 malam. Kalau nafar awal 2 malam, kalau nafar sani 3 malam. Ini mabit di Mina, kategorinya wajib haji. Kalau ditinggalkan maka kena dam, tapi hajinya sah. Keempat, waramyul jimar, melontar jamroh yang 3. Ini juga wajib haji.
baik itu jamro Aqobah pada tanggal 10 maupun ula wusta Aqobah tanggal 11, 12 kalau nafar awal, kalau nafar sani 11, 12 dan 13. Itulah lontar jamroh. Ini wajib dengan 7 butir batu satu-satu dengan aturan yang sangat banyak sebetulnya. Dan terakhir watarku muharramatil ihram, meninggalkan larangan-larangan ihram. Kalaulah kita wajib umroh 2, wajib umroh yaitu niat ihram dari mikot, yang kedua menghindari larangan-larangan ihram yang kita udah atur, jangan pakai baju yang berjahit dan seterusnya dari apa yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dengan ini saudara, kita sudah selesai membahas rukun haji, udah selesai, 2 rukun umrah udah selesai, kemudian kita membahas wajib haji udah selesai, wajib umrah udah selesai.